Manusia hidup dengan berbagai kebutuhan dan keinginan. Namun, terkadang kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk seseorang mendapatkan keinginannya. Tak jarang, seseorang akan berusaha mencari cara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Salah satu cara yang sering dijadikan opsi adalah dengan mencari pinjaman atau berhutang. Apa yang Alkitab katakan tentang hutang? Apakah orang Kristen boleh berhutang? Saksikan terus Fakta Alkitab. Hutang dalam budaya Israel kuno. Hutang atau utang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Dalam Alkitab ada 61 ayat yang menyinggung tentang hutang, 37 ayat dalam Perjanjian Lama dan 24 ayat dalam Perjanjian Baru. Keluaran 22 ayat 25 adalah ayat pertama dalam Alkitab yang membahas mengenai hutang yang berkaitan dengan uang. Di dalamnya, Musa mengingatkan orang Israel agar tidak mengambil bunga atau riba dari seseorang yang meminjam kepadanya. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Keluaran 22 ayat 25. Dalam ayat ini ada suatu kondisi yang sedang dialami seorang dari bangsa Israel yang mengharuskannya meminjam uang untuk dapat melanjutkan kehidupannya. Orang itu tidak sanggup bertahan atau dalam kondisi lemah di bidang keuangan atau miskin. Di dalam keadaan demikian, orang Israel sudah sewajibnya membantu dengan meminjamkan uang agar orang tersebut dapat kembali lagi mampu mengusahakan keuangannya sendiri. Walter C. Kaiser Jr. dalam bukunya yang berjudul Ucapan-ucapan yang Sulit dalam Perjanjian Lama menyatakan bahwa dalam masa-masa modern, secara prinsip, hutang diperlukan sebagai sarana untuk meningkatkan modal yang dipakai orang untuk bekerja. Jika seseorang tidak memiliki modal yang lebih besar, maka industri tertentu itu mungkin tak mampu mendatangkan pendapatan yang meningkat. Namun, pada masa lalu, perhatian seperti itu tak sebesar yang terjadi pada masa-masa modern ini. Maka, pinjaman-pinjaman pada waktu itu hampir khusus untuk meringankan kemelaratan dan kelaparan yang hebat. Selain itu, ayat ini, Keluaran 22 ayat 25, di satu sisi memberikan anjuran kepada setiap orang yang kaya agar bertindak kasih terhadap orang yang miskin dan bukannya memeras mereka dengan memberi bunga uang pinjaman. Uang yang dipinjamkan tersebut hendaknya merupakan tindakan berbaik hati terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi, dapat dilihat bahwa di zaman Israel kuno, hanya orang yang tidak mampu yang diperbolehkan untuk berhutang, dan sebagai sesama orang Israel, wajib untuk membantunya tanpa memberikan riba atau bunga kepada orang yang berhutang. Janda yang berhutang dalam Perjanjian Lama. Salah satu kisah orang yang berhutang dalam Alkitab ialah seorang wanita yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Ialah seorang janda yang datang kepada Elisa karena masalah uang. Rupanya ia memiliki hutang di mana penagih hutang sudah datang dan ia takut anak-anaknya akan dijual sebagai budak untuk mengganti utangnya. Hal ini selaras dengan Amsal 22 ayat 7 di mana Tuhan memperingatkan orang Israel akan bahaya hutang. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Ketika seseorang berhutang, maka orang tersebut akan menjadi budak dari yang menghutangi. Untungnya, di zaman modern ini, ada perlindungan hukum bagi orang yang meminjam uang dari koperasi atau bank. Walau demikian, orang yang terlilit hutang, hartanya bahkan waktunya akan habis untuk melunasi hutang-hutangnya, sehingga ia tidak bisa menikmati kehidupan dengan nyaman dan sukacita. Kembali ke kisah janda yang berhutang, setelah ia mengadukan perkara dan kondisinya kepada Nabi Elisa, maka atas izin Tuhan, melalui nabinya yang bernama Elisa, maka janda tersebut mampu mengumpulkan minyak yang banyak di dalamnya, yang kemudian dijual dan hasilnya digunakan untuk membayar hutang-hutangnya dan juga untuk keperluannya sehari-hari. Apakah orang Kristen boleh berhutang? Roma 13 ayat 8 adalah salah satu ayat dalam pembahasan pokok mengenai hutang. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Ayat ini sekilas melarang segala bentuk hutang bagi orang Kristen, sebab orang percaya hendaknya jangan berhutang.
Namun hal ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh meminjam bila dalam keperluan yang serius. Keluaran 22 ayat 25, Mazmur 37 ayat 26, Matius 5 ayat 42, Lukas 6 ayat 35. Tetapi yang dilarang adalah berhutang untuk hal-hal yang tidak perlu dan menunjukkan sikap ketidakacuhan dalam membayar kembali hutang itu. Mazmur 37 ayat 21. Satu-satunya hutang yang tidak dapat dibayar habis adalah kasih terhadap sesama manusia. Menurut Dave Hagelberg, dalam bukunya Tafsiran Alkitab, menyatakan bahwa nats ini mengulangi apa yang dikatakan dalam Roma 13 ayat 7, yaitu bahwa kita harus membereskan segala kewajiban kita dan tidak membiarkan hutang yang sudah harus dilunasi. Hagelberg menambahkan bahwa nats ini tidak melarang pinjam-meminjam, tetapi setiap hutang harus dilunasi tepat sesuai dengan perjanjian. Apakah orang Kristen boleh menghutangi? Berhutang adalah hal yang membahayakan jika tidak bisa membayarnya. Lalu, bagaimana dengan orang yang menghutangi atau memberikan pinjaman? Apakah itu juga hal buruk?